Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim, nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, segenap pengurus yayasan, pengurus takmir, beserta keluarga, para jamaah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita bersyukur malam ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dua nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Dengan dua nikmat ini kita bisa hadir di sini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, kita sudah masuk pada ayat-ayat akhir di dalam surat Yusuf. Itu artinya kita sudah memasuki babak-babak akhir di dalam kisah Yusuf bersama keluarganya. Dan di babak-babak akhir ini, cerita yang disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah cerita tentang kebahagiaan. Malam ini kita mulai dari ayat 87 sampai dengan ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Para jamaah, pada babak sebelumnya kita telah mempelajari ayat-ayat yang berkisah kepada kita tentang kejadian-kejadian di Mesir, di mana anak-anaknya Yakub datang ke Mesir untuk meminta bantuan bahan makanan karena di daerah mereka tinggal terjadi paceklik. Tetapi tanpa diketahui oleh mereka, ternyata yang menjadi penguasa Mesir adalah saudara mereka sendiri, yang dulu pernah mereka masukkan ke dalam sumur, lalu dijual menjadi budak, lalu masuk penjara, lalu masuk istana, dan akhirnya menjadi penguasa tertinggi Mesir. Namun perjalanan saudara-saudaranya mereka ke Mesir ini tidak mulus, harus menghadapi sandiwara yang dilakukan oleh Yusuf agar mendapatkan saudara seibu, yaitu Binyamin. Sementara di kampung halaman mereka di Kan'an, ayah mereka yaitu Yakub saking sedihnya berpisah dengan Yusuf, saking sedihnya untuk yang kedua kali berpisah dengan Binyamin, sampai akhirnya matanya buta. Nah, kita mulai dengan
bagaimana ayah ini, Yakub ini memberikan motivasi kepada anak-anaknya agar bisa masuk, balik kembali mendapatkan jatah makanan dari Mesir, termasuk mencari peluang bagaimana supaya bisa mendapatkan kembali Yusuf dan Binyamin. Ada dua misi. Itu yang akan kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya baniya, anak-anakku, idhabu, ayo berangkat. Fatahassasu mi Yusufa wa akhi. Berangkat dan carilah informasi tentang keberadaan Yusuf dan saudaranya, yaitu Binyamin. Di dalam Al-Quran itu ada kalimat tajassasu pakai jim, dan ada kalimat ini tahassasu pakai ha. Tajassasu dan tahassasu, bedanya hanya titik saja. Kita sekarang bisa membedakan titik. Dulu di zaman Nabi tidak ada titik, tidak ada harokat, dan bacanya tetap benar. Ada titik, ada harokat, itu kan sejak dimulainya pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dimulai dengan ada titik. Kalau lengkung ada titik satu di bawah menjadi bacaannya ba. Kalau titiknya dipindah ke atas menjadi nun. Kalau di bawah tadi titiknya dua menjadi ya. Kalau dipindah ke atas menjadi tak. Begitu seterusnya. Nah dulu tidak ada. Tapi mocoy benar. Tidak ada titik, tidak ada harokat. Jadi kalau kita baca sekarang fatahassasu, dulu dibaca fatajassasu juga bisa. Artinya beda. Kalau fatajassasu itu mencari kelemahan, kekurangan orang lain. Pakai jim. Tajassasu. Wala tajassasu. Dan jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau yang ini fatahassasu, mencari kebaikan orang lain. Nah, beda titik, beda makna, 180 derajat. Jadi kalau tajassasu hukumnya haram, mencari kesalahan saudara sendiri. Kalau fatahassasu, mencari kelebihan-kelebihan saudara sendiri untuk ditiru, nah itu bagus, itu malah perintah. Nah itu bahasa Arab, beda titik, sangat jauh artinya. Ya baniya, anak-anakku, idhabu, berangkatlah. Fatahassasu, maka carilah informasi yang baik, informasi penting, mi Yusufa wa akhihi, tentang Yusuf dan saudaranya. Ini firasat seorang ayah bahwa Yusuf masih hidup, bahwa Binyamin hidup. Itu firasat seorang ayah, firasat seorang mukmin. Wala tai'asu mir rauhillah, dan jangan putus asa terhadap janji-janji Allah, terhadap rahmat Allah. Innahu la yai'asu mir rauhillah, sesungguhnya tidak ada orang yang putus asa terhadap rahmat Allah illal qaumul kafirun, kecuali orang-orang kafir. Ayat 87. Nanti kesimpulannya kita bahas di belakang. Ini ceritanya dulu ya. Ayat 88, falamma dakhalu alaihi, ketika anak-anaknya Yakub ini masuk ke Mesir, bertamu ke istana dan ketemu Yusuf. Qalu, mereka tetap menyampaikan keinginan semula,
Ya ayyuhal aziz, wahai paduka yang mulia, massana wa ahlana dzurru, kami dan keluarga kami sedang tertimpa malapetaka. Wajibna bibidha'atin muzjah, dan kami datang ke sini dengan membawa alat-alat tukar, karena dulu itu jual belinya jual beli barter. Kami ke sini membawa alat tukar, mau menukar barang-barangnya dengan bahan makanan, tapi muzjatin, tidak seberapa nilainya. Menunjukkan bahwa mereka ini miskin, datang dari satu daerah yang sedang mengalami malapetaka. Fa'au filanal kaila, maka berikan kepada kami jatah kami sesuai dengan jatah yang kami dapat. Satu orang mendapat himlu ba'ir, satu sekuat untanya membawa gandum. Wa tasaddaq alaina, dan selain memenuhi apa yang menjadi jatah kami, masih minta lagi, yaitu watasaddaq alaina, berilah kami sedekah, bersedekahlah kami, bersedekahlah kepada kami. Sudah minta dipenuhi jatahnya, kok masih juga minta sedekah. Sebagian ahli tafsir memaknai watasaddaq alaina itu beri kami di luar jatah kami. Apa? Kembalikan saudara kami, yaitu Bunyamin yang ditahan karena kasus diduga mencuri itu. Jadi mintanya dua, jatah gandumnya dipenuhi sesuai dengan jatah mereka, dan yang kedua, kembalikan saudara kami kepada kami, Bunyamin. Innallaha yajzil mutasaddiqin, sesungguhnya Allah akan memberi balasan baik kepada orang-orang yang bersedekah. Qala, ini jawabannya Yusuf. Hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhi. Kon gak eling. Sampean gak eling. Apa sing sampean lakoni nang Yusuf karo dulure? Nah, ini mulai bocor rahasianya, terkuak rahasianya. Hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhi. Apa kalian ingat apa yang kalian sudah perbuat kepada Yusuf dan saudaranya Bunyamin? Id antum jahilun, ketika antum waktu itu, kalian waktu itu tidak menyadari akibat dari perbuatan bodoh kalian. Nah, ada pertanyaan di sini. Hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf. Kamu ingat apa yang telah kalian perbuat kepada Yusuf? Apa maksudnya? Ya karena mereka dulu pernah memasukkan Yusuf ke sumur. Eleng enggak sampean? Nah, pertanyaannya wa akhihi. Tapi apa yang mereka lakukan kepada Bunyamin? Kalau kepada Yusuf kan mereka memasukkan Yusuf ke sumur. Kalau kepada akhihi apa? Nah, kalau kepada akhi ini sebagian ahli tafsir mengatakan kecerobohan mereka sesuai dengan pengakuan mereka tidak mengawasi Binyamin sampai Binyamin menurut sandiwara itu mencuri takerannya raja itu. Teledor. Dan teledor ini dua kali. Dulu teledor pengakuannya ya, sampai membiarkan Yusuf dimakan serigala. Sekarang teledor membiarkan Bunyamin kena rekayasa dalam tanda kutip, itu mencuri, diduga mencuri literan atau takerannya raja. Jadi Yusuf mengingatkan mereka bahwa kalian sadar enggak bahwa akibat dari perbuatan kalian dulu itu menyebabkan penderitaan orang lain
yaitu Yusuf dan Binyamin. Dan sekaligus mengingatkan kita juga ayat ini. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang waktu itu kita lakukan santai, acuh, atau iseng, tidak sadar, tapi akibat buruknya dirasakan oleh orang lain. Jangan sampai seperti itu. Nah, begitu Yusuf membuka pembicaraan, mereka langsung klik. Qalu, mereka menanggapi, a'innaka la anta Yusuf. Apa kau niki Yusuf ta? Nah, a'innaka, apakah sesungguhnya kamu ini la anta, bener tah kamu ini Yusuf? Artinya apa? Bahwa ketika mereka bersekongkol memasukkan Yusuf ke sumur, itu kan tidak ada yang tahu. Tidak ada saksi mata. Lepas begitu saja. Dan setelah itu tidak ada penyelidikan. Dan setelah itu Nabi Yakub juga tidak mencari kemana-mana. Kok orang ini tahu? Berarti dia kan mengalami peristiwa itu. Makanya pertanyaannya, a'innaka la anta Yusuf? Kamu ini memangnya Yusuf? Karena satu-satunya orang yang tahu peristiwa itu di luar mereka, ya Yusuf sendiri. Qala, kata Yusuf, ana Yusuf. Iya, aku ya Yusuf aku. Ya mungkin dulu waktu Arab ya namanya Yusuf, sekarang ya dipanggil aku iki Ucup. Nah, mungkin kan. Ya. Ana Yusuf. Iya, aku ini Yusuf. Wa hadza akhi, dan ini saudaraku, ini Binyamin ini. Coba kalau kita membaca Al-Qur'an ya, kemudian kita tahu maknanya, memang Al-Qur'an itu ya hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Dialognya Yusuf dan saudara-saudaranya ini kalau kita hayati, kan paham langsung kita. Ya memang begitu dialognya. Qala ana Yusuf, benar, aku ini Yusuf. Wa hadza akhi, dan ini saudaraku. Qad mannallahu alaina. Sungguh Allah telah memberi nikmat kepada kami. Artinya sampai hari ini aku Yusuf ini sehat dan adikku juga sehat. Kami berdua ini dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Allah. Coba Yusuf ini sama sekali tidak mengingat penderitaannya puluhan tahun sebelumnya. Tapi yang diingat adalah qad mannallahu alaina. Allah sudah memberikan rahmatnya kepada kami. Padahal dia dicemplung no sumur, penderitaannya luar biasa. Dia menjadi budak, penderitaannya luar biasa. Dia di penjara, penderitaannya luar biasa. Itu penderitaan berpuluh-puluh tahun. Tapi yang diingat adalah qad mannallahu alaina. Sungguh Allah telah banyak memberi nikmat kepada kami. Ini kan akhlak. Innahu, ini rumusnya. Sesungguhnya mayyattaqi wa yasbir, kalau orang itu mau bertakwa dan mau sabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Maka Allah itu tidak akan menghilangkan pahala orang yang berbuat baik. Muhsinin di dalam ayat surat Yusuf itu diulang 3 kali. Pertama di penjara, inna naraka minal muhsinin. Ketika teman-temannya di penjara minta mimpinya ditakwil, itu memujinya Yusuf dengan inna naraka minal muhsinin. Sampeyan niku kan wong apik. Yang kedua ketika saudara-saudaranya datang ke Mesir minta bantuan logistik, inna naraka minal muhsinin. Kami tahu Anda ini adalah orang baik. Ini juga diulangi yang ketiga kalinya. Barang siapa yang bertakwa, barang siapa bersabar, Allah pasti beri balasan. Tidak hilang kebaikan orang itu, tidak hilang catatan amal orang itu. Pokoknya gelem takwa, gelem sabar,
insya Allah dibalas kebaikannya. Nah, takwa sabar itu sifat baik yang paling berat. Takwa sabar itu dua sifat baik yang paling berat dilakoni. Syukur enak, tawakal enak, tapi yang berat itu takwa sabar. Karena orang bertakwa dan orang bersabar itu harus diuji dulu. Dan ujian Allah yang diberikan kepada orang mukmin bisa berupa macam-macam. Ujian sakit, ujian meninggal, ujian miskin, ujian bodoh. Baru kemudian setelah diuji bisa disimpulkan ini bertakwa, bersabar apa tidak. Ayat 91. Qalu, mereka mengatakan setelah terkuak ini Yusuf dan mereka adalah saudaranya, mereka mengatakan tallahi, demi Allah. Sumpah, nah ini tallahi. Orang mukmin sumpahnya hanya satu, yaitu demi Allah. Kalimat Arabnya 3 macam. Wallahi, billahi, tallahi. Kalau kita demi Allah, kita tidak boleh bersumpah dengan menggunakan selain Allah. Sebaliknya, kalau Allah bersumpah boleh dengan zatnya, dirinya, boleh dengan ciptaannya. Karena memang Allah yang maha penguasa. Makanya Allah di dalam banyak ayat bersumpah dengan benda-benda langit. Wasyamsi, wal qamari, wassamai, wal ardi, wal jibal. Boleh-boleh saja. Allah juga bersumpah dengan waktu, satuan waktu. Mulai dari pagi, was-subhi idza tanaffas. Agak siang wadduha, siang beneran wan nahar, sore wal asri, malam wal laili, subuh lagi, was-subhi lagi, wal fajri. Boleh. Tapi kalau hamba Allah tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah. Demi langit dan bumi tidak boleh. Itu kan sumpah pacaran, tidak boleh. Pacarannya tidak boleh, sumpahnya juga tidak boleh. Tallahi laqad atharakallahu alaina. Sungguh Allah telah melebihkan kamu dibanding kami. Ya, wa in kunna la khatiin, dan sesungguhnya kami dulu itu adalah orang-orang yang bersalah. Artinya apa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Yusuf menjadi orang yang hina ketika dimasukkan sumur. Ketika menjadi budak, ketika di penjara, tidak membuat Yusuf itu terhina dan manusia yang murahan, tapi justru menjadi raja. Justru menjadi raja. Bahkan di dalam buku-buku sejarah ada analisa bahwa Yusuf itu masuk istana itu 2 kali. Masuk istana yang pertama karena menjadi budaknya penguasa. Masuk istana yang kedua menjadi penguasa itu sendiri. Meskipun sebelumnya pernah menderita. Para nabi ini menjadi bahan optimisme orang tua. Nabi itu masa kecilnya
semuanya pernah menggembala kambing. Tahu angon wedhus. Ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Tidak ada seorang nabi pun kecuali pernah menjadi penggembala kambing. Dan penggembala kambing nabi itu bukan kambing-kambing miliknya, tapi justru dia menjadi buruh bagi orang yang punya kambing itu. Kecilnya nabi menggembala kambing, tapi gedenya macam-macam. Nabi Daud kecilnya menggembala kambing, tapi gedenya menjadi pengusaha besar pabrik senjata, alutsista. Nabi Sulaiman bin Daud kecilnya menggembala kambing, gedenya menjadi raja. Semua nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecilnya menggembala kambing, remaja dan mudanya menjadi pedagang sukses, dewasanya menjadi penguasa, kepala negara. Dan masih banyak lagi. Artinya jangan sampai orang tua itu kemudian pesimis terhadap masa depan anaknya. Lihat para nabi tadi. Belum tentu anak kecilnya menggembala kambing sampai tuek menggembala kambing, belum tentu. Bahkan tidak ada nabi yang sampai tuek menggembala kambing, tidak ada. Perubahan. Ayat yang terakhir, kata Yusuf, mengingat kakak-kakaknya sudah menyadari kesalahannya. Kata Yusuf, qala la tathriba 'alaikumul yaum. Yusuf mengatakan, tidak perlu antum, tidak perlu kalian menyesal seperti itu. Tidak perlu kalian menganggap kalian bodoh, kalian salah, tidak perlu. Dan tidak ada dendam kepada kalian. Yaghfirullahu lakum. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wa huwa arhamur rahimin. Dan dialah yang paling maha penyayang. Ma'asyiral muslimin, dari ayat 87 sampai 92 ini paling tidak ada banyak akhlak. Apakah itu yang ditampilkan oleh ayahnya, yaitu Yakub, ataukah yang dimiliki oleh anak-anaknya, atau justru yang dimiliki oleh Yusuf? Yang pertama, tahassus, mencari-cari kebaikan orang lain. Tadi sudah saya sampaikan, kebalikannya tahassus adalah tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain. Bagaimana seorang ayah, meskipun dia sudah buta karena sedih 2 kali kehilangan anak yang paling dia sayangi, tetapi masih memiliki optimisme, masih bisa memotivasi anaknya untuk berangkat, bahkan masih bisa menginspirasi anaknya untuk mencari celah, bisa menemukan Yusuf. Dan ini perlu dimiliki oleh orang tua. Bagaimana orang tua ini menjadi motivator, menjadi orang yang bisa memberikan semangat kepada anak-anaknya pada saat kemungkinan untuk peluang untuk sukses itu kecil, tapi orang tuanya lah yang memberikan motivasi. Ini satu. Ini sifat perlu dimiliki oleh
orang tua. Yang kedua, Islam mengajarkan kita tidak boleh putus asa. La tai'asu mir rauhillah. Terutama tidak boleh berputus asa dalam hal untuk mencari peluang-peluang rahmat Allah. Bapak Ibu masih ingat, dan saya yakin sangat ingat dengan kisah satu orang yang membunuh 100 nyawa. Nampaknya ini setiap kali membunuh dicatat 1, besok lagi 2. Sehingga ketika Rasulullah SAW menceritakan itu adalah ketika dia membunuh 99 nyawa, kemudian ingin bertaubat, tapi tidak dikasih peluang oleh pendeta, pendetanya kemudian dibunuh sekalian, akhirnya membunuh 100 orang. Tapi dia tidak memiliki putus asa, tetap optimis untuk mendapatkan kebaikan. Sampai akhirnya dia datang kepada seorang alim, ingin bertobat dan dikasih peluang, bahkan diajari caranya bertobat. Maka saat itu dia memiliki semangat dan menjadi orang baik. Putus asa dalam Islam itu hukumnya haram, dan orang yang bunuh diri dalam Islam hukumnya kafir. Tidak boleh bunuh diri dalam Islam. Man qatala nafsahu bisyai'in udziba bihi yaumal qiyamah, dalam hadis Bukhari. Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan cara tertentu, dengan alat tertentu, maka pada hari kiamat dia akan disiksa dengan alat atau cara seperti itu. Itu keras Islam. Membunuh dengan cara mencekik lehernya, nanti di yaumil kiamah dicekik lehernya juga. Membunuh dirinya dengan cara mengiris misalnya urat nadinya atau urat lehernya, nanti di yaumil kiamah akan diazab dengan cara seperti itu. Na'udzubillah. Jadi Islam melarang orang membunuh dirinya, dan Islam juga melarang orang membunuh orang lain. Apakah membunuh di waktu bayi atau membunuh dewasa, apakah membunuh dalam kondisi tertentu? Tidak boleh. Ini Islam. Man qatala nafsan bighairil haqqi ka'annahu qatalan nasa jami'a. Membunuh satu orang dengan alasan yang tidak dibenarkan sama dengan membunuh banyak orang. Mateni wong siji mbek mateni wong akeh padha. Ini, jangan putus asa. La taqnatu mir rauhillah, la tai'asu mir rauhillah. Jangan. Yang ketiga, membantu meringankan beban hidup orang lain. Man naffasa an mu'minin qurbatan naffasallahu min kurabi yaumil qiyamah. Prinsip. Kalau ada orang mukmin meringankan beban saudaranya waktu di dunia, maka Allah akan ringankan bebannya nanti di akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Oh, Allah itu akan menolong seorang hamba apabila hambanya itu mau menolong orang lain. Banyak hadis-hadis tentang itu, menolong orang. Bahkan fadilah keutamaannya menolong orang lain itu disebutkan seandainya kita berjalan, lalu di jalan itu ketemu orang yang membawa barang, dan dia tidak bisa mengangkat ke pundaknya, lalu kita membantu orang itu mengangkat barangnya naik ke pundaknya, itu pahalanya besar. Pahalanya besar. Sekedar mengangkatkan barang untuk dibawa ke pundak orang atau disuwun di atas kepalanya.
meringankan beban orang lain. Bahkan itu diwajibkan tetangga kepada tetangganya. Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata man bata syab'anan wa jaruhu la yanamu ju'an. Tidak bisa masuk surga orang yang bisa tidur nyenyak dan perutnya kenyang, sementara tetangganya itu tidak bisa tidur karena perutnya lapar. Jadi menolong orang itu dekat posisinya dengan surga. Kepada anak yatim Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan orang yang menyantuni anak yatim itu seperti dua jari ini di surga. Artinya posisinya dekat dengan Nabi. Orang yang menyantuni anak yatim, menyantuni fisiknya, menyantuni pendidikannya, dekat dengan Nabi di surga. Prinsipnya membantu orang lain, meringankan beban orang lain itu adalah jalan cepat menuju surga. Ini yang ketiga. Yang keempat, sedekah. Terlalu banyak hadis-hadis tentang sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ma min yaumin yusbihu fihi al-'abdu illa wa malakani yanzilan. Setiap pagi kalau orang mukmin itu masih hidup, ada dua malaikat yang turun dari langit menemui dia. Dua malaikat. Satu malaikat mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kalau orang ini hari ini, pagi ini berinfak, kasih dia pengganti. Malaikat yang satunya berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, kalau hari ini, pagi ini, orang ini mumsik, tangannya gegem, tidak infak, binasakan hartanya. Ini kemudian menjadikan para ulama mengatakan, sedekah yang terbaik itu adalah sedekah di waktu pagi. Dan sedekah itu bukan amal per Jumat, bukan amal per gaji bulanan, bukan amal per tahun tiap Ramadan, tapi per pagi, per hari. Allah tidak menilai jumlahnya. Tentu yang jumlahnya banyak ya pahalanya banyak. Tetapi waktu yang terbaik untuk sedekah itu, infak itu adalah pagi dan setiap hari. Makanya ada gerakan sedekah subuh. Ma min muslimin yusbihu fihil abd. Kalau ada yang ragu, kalau saya sedekah, uang saya berkurang, dijawab juga oleh Nabi, mana qasat sadaqatun min mal, bahwa sedekah itu tidak mengurangi sedikit pun harta. Nabi yang mengatakan. Kenapa tidak berkurang? Tadi malaikat sudah mendoakan, ya Allah, kalau dia berinfak, beri dia pengganti. Allah juga mengatakan, kalau ada orang berinfak, maka Allah akan melipat gandakan 700 kali minimal, bahkan lebih dari itu sangat mungkin. Ketika ada orang bersedekah, maka sama dengan menanam satu benih. Satu benih itu tumbuh menjadi pohon yang memiliki 10 batang. Di masing-masing batang itu ada buahnya 100. 1, 10, 100, 700 kali lipat. Bukan persentase, tapi kelipatan. Nek gak percaya sampean buktekno dhewe. Yes. Sedekah. Pada saat ada wabah, ada musibah, ada malapetaka, yang bisa menyelamatkan kita bukan relawan, itu manusiawi. Yang menyelamatkan kita itu adalah as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itulah yang bisa menghindarkan kita dari musibah, dari malapetaka. Sedekah.
Yang kelima, takwa dan sabar. Ini yang saya katakan dua sifat mulia yang paling berat, dua ini. Beda dengan sifat-sifat yang lain, tawadhu, syukur, sifat-sifat yang lain masih bisa, tapi dua ini butuh orang-orang kuat. Takwa itu apa? Seorang sahabat, Ubay, tanya kepada Umar, "Ya Umar, mat taqwa?" Umar, takwa itu apa? Karena dua orang ini bukan orang yang rendah secara keilmuan, dua-duanya orang pinter, dialognya juga berkualitas. "Ya Umar, mat taqwa?" Takwa itu apa? Kata Umar kepada Ubay, "Ya Ubay, ama salakta tariqan data syaukin?" Kamu pernah enggak lewat di satu gang yang di situ banyak durinya? Kata Ubay, "Pernah." "Lalu apa yang kau lakukan wahai Ubay ketika berjalan di tempat seperti itu?" Kata Ubay, "Aku angkat pakaianku." Kalau celana diangkat, sarung dicincing. Lalu aku berjalan kadang ke kanan, kadang ke kiri, kadang maju, kadang mundur, menghindari ada duri yang terinjak oleh kakiku. Kata Umar, "Fadzalikat taqwa." Nah, itu takwa itu. Itu dia takwa. Artinya sifat takwa itu adalah orang yang hidup di dunia ini dengan memperhatikan jangan sampai semua atau apa yang diucapkan, apa yang dilakukan itu melanggar agama Allah. Ya jelas berat. Bekerja harus bisa memastikan bahwa pekerjaan saya ini halal. Tidak ada yang haram yang saya bawa pulang, tidak ada syubhat yang saya bawa pulang. Itu orang bertakwa. Bekerja di mana saja, pastikan bahwa tidak ada yang haram maupun syubhat yang dibawa pulang. Ngomong, orang yang bertakwa itu bisa memastikan bahwa setiap kalimat yang keluar dari mulutnya tidak ada yang melanggar agama Allah. Menulis postingan, pastikan bahwa apa yang kita tulis, apa yang kita posting itu tidak ada kesalahan yang saya lakukan, tidak ada orang yang tersakiti, tidak ada dosa yang saya perbuat. Itulah orang yang bertakwa. Istilahnya orang yang bertakwa itu orang yang selalu hati-hati. Orang kalau berjalan di lorong yang banyak duri tadi, lalu jalannya seperti Ubay tadi, menghindar sana, menghindar sini, mungkin sampai ke ujung gangnya itu paling akhir atau paling lama. Tapi dia bisa dijamin paling selamat kakinya, karena dia sudah hati-hati. Tetapi mungkin kalau ada orang yang cara berjalannya tidak memperhatikan duri, dia cepat nyampe di ujung gang, tapi bisa dipastikan bahwa dialah yang paling babak belur kakinya. Makanya kalau kita mau bertakwa, mungkin melihat, oh orang itu uangnya banyak, oh orang itu jabatannya tinggi, dan seterusnya. Takwa. Yang kedua, sabar. Tidak mungkin orang bisa lulus ujian kesabaran tanpa ujian yang diberikan oleh Allah. Nabi Ayub diuji oleh Allah kaya, syukur. Diuji oleh Allah sakit, bersabar.
Nabi Yunus diuji oleh Allah ditelan ikan, sabar. Nabi Zakaria diuji oleh Allah, nikah bertahun-tahun tidak dikasih keturunan, akhirnya dikasih juga, sabar. Maryam binti Imran dikasih ujian oleh Allah, tidak punya suami, tidak pernah disentuh laki-laki, bisa hamil dan melahirkan, dia bersabar. Ujian itu. Nabi Musa diuji oleh Allah sejak bayi. Nabi Isa diuji oleh Allah sampai menurut Bani Israel mereka menyalib Nabi Isa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji dari kecil sampai tua, diuji terus. Nah, orang bisa dikatakan sabar kalau diuji oleh Allah dan lulus dengan musibah-musibah itu. Dan orang ketika diuji oleh Allah dengan musibah, jangan berharap setelah musibah satu langsung diganti dengan yang mudah. Tidak. Kadang-kadang musibah pertama belum selesai, datang musibah kedua. Musibah kedua belum selesai, datang musibah ketiga. Mungkin. Seperti Nabi Yusuf ini, musibah pertama masuk sumur. Setelah dientas, bukan diselamatkan, tapi datang musibah kedua, malah dijual menjadi budak. Setelah sekian tahun menjadi budak, bukan dibeli orang untuk dimerdekakan, malah difitnah dan masuk penjara. Itu ujian. Baru orang yang pernah mengalami sendiri ujian berkali-kali, baru bisa ngomong wayasbir. Wayasbir. Bertakwa dan sabar. Karena dia mengalami sendiri. Karena beratnya ujian sabar itu, maka pahalanya sabar tidak ada hitung-hitungannya dalam Islam. Pahalanya sholat, Nabi kasih. Sholat fardu, sholat berjamaah, pahalanya 27 derajat dibanding dengan pahalanya sholat sendiri. Ditunjukkan hitungannya. Sholat. Pahalanya puasa ditunjukkan. Orang yang puasa, puasanya baik, nanti di surga pintunya pintu Rayyan. Ditunjukkan. Orang sedekah, zakat, infak, pahalanya ditunjukkan 700 kali lipat. Orang haji, umrah ditunjukkan. Orang yang berangkat haji, menunaikan ibadah haji dan diterima hajinya, pulang sama dengan lahir kembali dari perut ibunya tanpa dosa. Orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, lalu duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan pergi umroh. Ditunjukkan. Pahalanya sabar, enggak. Allah hanya mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya yuwaffas sabirun, orang-orang yang sabar itu akan dipenuhi pahalanya. Yuwaffa, dipenuhi pahalanya bighairi hisab, tanpa hitung-hitungan. Karena memang berat. Maka pahalanya terserah Allah dikasih berapa. Tidak dibocorkan ke kita. Tetapi itu tadi, orang bisa dikatakan sabar kalau lulus ujian penderitaan. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Balasan yang besar karena memang ujiannya besar. Itu. Yang keenam, Nabi Yusuf mengajarkan ke kita jangan ada dendam. Kalau Nabi Yusuf dendam, kalau sangat mungkin tangkap saja itu kakaknya, jebloskan ke penjara, selesai.
Atau mungkin cemplung no sumur sitok-sitok bales. Mungkin dia penguasa tertinggi. Tapi Nabi Yusuf tidak mengajarkan itu. Bahkan la tathriba alaikumul yaum, hari ini kalian bisa hidup tenang. Yaghfirullahu lakum, mudah-mudahan dosa-dosa kalian di masa lalu diampuni oleh Allah. Selesai. Kita juga perlu belajar dari Nabi Yusuf ini. Jangan ada dendam. Di tingkat desa ada pilkades. Pilkades wis pirang tahun kepungkur, mungsuhane gak mari-mari sampai saiki. Ada pilihan bupati, wali kota, gak selesai-selesai. Dulur gak nyopo, tonggo gak nyopo. Sampai kapan kita begitu? Tambah lagi pilpres, sampai saiki gak mari-mari. Kampret. Apa sih tok iku? Cebong. Sampai kapan kita begitu terus? Kapan kita bisa hidup rukun? Yang kampret agamanya Islam, yang cebong juga agamanya Islam. Terus kenapa? Dan kampret maupun cebong kan tidak dihisab hewan. Yang dihisab kita. Kapan kita membangun ukhuwah Islamiyah? Kapan kita membangun umat? Kapan kita ini menjadikan negara kita negara yang makmur? Kita bisa sholat dengan tenang, kita bisa infak dengan puasa dan seterusnya. Kapan? Kalau terus begini, sebentar lagi pilpres lagi, umat mana? Musabaqah fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan boleh. Al-ijtihad fil khairat, ijtihad di dalam menemukan kebaikan boleh. Tetapi setelah itu selesai. Kembali kepada akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dendam. Dan Islam tidak mengajarkan itu. Contoh baik masalah ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau sahabat-sahabat itu ada yang rombongan, ada yang sendiri, beliau berdua dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sudah mengantisipasi masalah keamanan, sudah sempat sembunyi, berangkatnya di malam hari, sudah singgah di Gua Tsur, macam-macam sudah, tapi kan tetap konangan, dikejar oleh orang namanya Suraqah bin Malik. Dikejar. Begitu Suraqah melihat ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diayunkan pedangnya. Ketika mengayunkan pedangnya, jatuh dia. Kudanya terperosok dan jatuh. Bangun lagi, dikejar lagi. Nabi Muhammad lari lagi. Begitu mau ditebas lehernya oleh Suraqah, jatuh lagi. Dan setelah jatuh kedua kalinya, malah minta tolong. Karena dia kesakitan, teriak-teriak minta tolong. Dan Nabi datang menghampiri. Mestinya mumpung Suraqah tidak berdaya, akal mengatakan, ayo lari cepat supaya tidak terkejar. Tapi Nabi tidak melakukan itu. Nabi datang. Pedang yang tadi dipegang oleh Suraqah mau menebas leher Nabi, sekarang di tangan Nabi. Coba kalau Nabi itu orangnya pendendam, apa yang dilakukan beliau? Otak akan mengatakan, habisi orang ini, kita aman jalan. Mungkin mengatakan itu, tapi Nabi tidak. Atasyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Sambil Nabi memegang pedang itu mengatakan, Suraqah, kamu mau enggak bersyahadat? Mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mau enggak? Geleng kepalanya. Sudah tidak berdaya, tadinya mau membunuh, sekarang disuruh masuk Islam tidak mau. Otak akan mengatakan, akal manusia akan mengatakan, wes kesuwen. Aman setelah itu, Nabi ndak.
Nabi sama sekali tidak ada keinginan. Nabi punya strategi. Ya sudah, kalau begitu aku lepaskan kamu balik ke Mekah dengan satu syarat. Jangan bilang orang kalau di sini ketemu aku. Itu tok. Kok enak? Gak sembrono ta iku. Itu kan orang kafir yang tadinya mau membunuh. Cek enak kok dipercaya. Nabi pakai strategi. Nabi orang Mekah, kenal dengan orang Mekah, kenal dengan karakter orang Mekah. Apa? Orang Mekah itu pantang mengingkari janji. Nek ngomong iya ya iya, gak ya gak. Beda dengan itu tadi, kampret dan cebong tadi itu. Nabi Pak tahu karakter orang Mekah itu tidak pernah mengingkari janji. Wong merpati saja tak pernah ingkar janji. Begitu Surakoh sudah menyatakan ya, Surakoh balik ke arah Mekah, Nabi berangkat ke arah Madinah melanjutkan perjalanannya. Begitu Surakoh masuk ke gerbang Mekah, dia dapati 100 pemuda dengan masing-masing berkendaraan kuda dengan senjata lengkap yang kalau lurus dari gerbang itu terus akan ketemu Nabi Muhammad. 100 pemuda bersenjata. Tapi datang Surakoh, kalian mau kemana? Kami menerima informasi kalau di arah ini ada Muhammad. Surakoh kemudian membentangkan kedua tangannya. Ndak, saya sudah kemana-mana dan tidak ketemu siapa-siapa. Itu yang dihafal oleh Nabi, karakter orang Mekah, tidak pernah mengingkari janji. Nah, di sini ada orang Mekah enggak? Nah, itu masalahnya di situ. Wis gak ono orang Mekah seperti itu. Jangan dendam, sudahlah selesai. Dan yang terakhir, mendoakan baik untuk orang lain. Musuhnya, orang yang pernah menyakitinya, didoakan, yaghfirullahu lakum. Ini ayat yang terakhir tuh. Qala la tathriba alaikumul yaum, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Sekalipun kita melihat orang itu dalam tanda tertentu itu tidak baik, doakan dengan doa yang baik. Misalnya ketika di musim pandemi seperti ini, sekarang sudah melandai, kemarin beberapa bulan yang lalu ketika sedang naik grafiknya, mungkin ada orang yang disuruh pakai masker tidak mau, disuruh cuci tangan tidak mau, apalagi disuruh sementara menjaga jarak tidak mau. Kadang-kadang kita juga emosi, sehingga ketika orang itu emosi, keluar kata-kata yang negatif. Matilah karepmu. Nah, ada yang gitu. Dikandani gak kena. Jangan. Justru dalam kondisi seperti itu, kalimat yang keluar dari mulut kita yang baik-baik. Ya wis tak kandani gak gelem, muga-muga diparingi waras kabeh. Lah gitu. Mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Jadi sebenci apapun kita, sejengkel apapun kita, maka yang keluar dari lisan kita adalah doa-doa baik untuk saudara-saudara kita. Saudara-saudara baik. Nah, itu yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin, para jamaah, Bapak Ibu sekalian, pentingnya kita
menanamkan akhlak mulia di dalam diri kita dan keluarga kita. Ini penting. Kita tanamkan kepada anak-anak kita untuk jujur sejak kecil. Karena ini modal. Contoh, Abdullah bin Umar radhiyallahu an dalam satu bepergian bersama beberapa orang sahabat keluar jauh dari Madinah. Setelah capek, panas, mereka duduk bersama lalu buka bekal untuk makan. Tiba-tiba ada anak kecil menggembala kambing lewat. Assalamualaikum. Para sahabat ini menjawab waalaikumsalam. Karena mereka mau makan dan ada penggembala kambing yang masih kecil, Abdullah bin Umar nawari, halumma ya gulam, halumma. Ayo kene cung, mangan bareng. Tawaduknya sahabat Nabi. Ayo mangan bareng. Anak sekecil itu di tengah padang pasir, jauh dari kerumunan orang, menggembala kambing, seorang budak mengatakan, "Ma'dziratan ya sayyidi, inni shaim." Ngapunten Pak, kula siam. Coba. Anak kecil, budak, penggembala kambing di tengah padang pasir, tanah, tandus, gersang, di lereng-lereng bukit, tidak bersama orang di sekitarnya, poso. Lan dhewek ae sing ngene iki arang poso. Yo gak lapo-lapo, yo adem, udan bendino, kon poso angel. Anak kecil ini puasa sunnah. Sampai Ibnu Umar kaget. Bagaimana mungkin kamu ini kan masih kecil, menggembala kambing, budak, tidak ada tetangga, hidup di tanah kering, tandus, poso. Luar biasa satu. Ya sudah, silakan berpuasa, kata Ibnu Umar. Bagaimana kalau kambingmu aku beli satu? Uangnya kau ambil, kambingnya saya sembelih, saya makan dengan teman-teman, sebagiannya kau bawa pulang untuk berbuka bersama keluarga. Untuk kedua kalinya, ma'dziratan ya sayyidi, ngapunten Pak, ini kambing bukan punya saya, ini milik majikan saya hanya budak yang ditugasi menggembala kambing. Coba. Tawaran kedua, rayuan kedua ditolak. Dirayu dengan yang ketiga, anak kecil ini. Kalau begitu, sudah, kamu jangan bilang kepada majikanmu. Atau kalau majikanmu tahu, dan tidak mungkin tahu, ribuan kambing hilang sitok, tidak mungkin tahu. Kalau ditanya, kenapa? Kemana ini kambingnya? Bilang aja dimakan serigala, dimakan harimau. Selesai urusan. Anak ini kemudian berpaling, meninggalkan Abdullah bin Umar bersama para sahabatnya sambil menunjuk ke langit dengan jari telunjuknya sambil mengatakan, fa ainallah. Lalu di mana Allah? Saya bisa berbohong, uang bisa saya terima, saya bisa menipu, saya bisa membatalkan puasa, tapi kan saya dilihat Allah. Fa'ainallah, di mana Allah? Nah, pendidikan fa'ainallah inilah yang perlu kita tanamkan kepada diri kita dan anak-anak kita sejak dari rumah, sejak kecil. Fa'ainallah. Saya yakin anak seperti ini terus kok jadi pejabat, insya Allah pejabat yang faham fa'ainallah, bahwa seluruh yang dilakukan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menjadi pedagang yang paham fa'ainallah, bahwa apa yang dilakukannya itu dilihat oleh Allah.
Sehingga semuanya dimulai dari diri kita dan dari rumah kita. Anak kecil ini bukan sarjana, enggak. Anak kecil ini bukan lulusan pondok pesantren, tidak. Anak kecil ini lulusan bapak dan ibunya di tengah padang pasir yang gersang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.